Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah mulai hari ini kita akan buat kajian baru tentang petuah-petuah hikmah dari para ulama. Saya kasih nama Orang Bijak Berkata. Ya, Orang Bijak Berkata. Ini dari buku saya yang lama. Salah satu buku saya berjudul Orang Bijak Berkata. Isinya adalah kumpulan ucapan-ucapan hikmah dari para ulama-ulama terdahulu yang insya Allah penuh dengan barokah dan manfaat. Saya tidak akan bacanya urut, tapi saya akan mengambilnya acak. Insya Allah apa yang ada dalam buku tersebut bisa menjadi nasihat buat diri kita, sehingga dalam kehidupan dunia ini kita semakin baik, semakin manfaat, akhirnya pun ujungnya sukses di akhirat, dan kita selamat dan bahagia di dunia. Amin, Allahumma amin. Pada episode kali ini kita akan belajar tentang permisalan mukmin di dunia. Permisalan mukmin di dunia. Ini merupakan nasihat Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sebagaimana disebutkan oleh Abu Ya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitabnya Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, halaman 55, beliau berkata, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ilmu itu luas. Ilmu itu luas, sedangkan umur kita pendek. Ya, ilmu luas, ilmu itu unlimited, sementara umur kita pendek. Oleh karena itu, pilihlah ilmu yang sangat kamu butuhkan bagi agamamu dan tinggalkan yang lain. Oleh karena itu, pilihlah ilmu yang sangat kamu butuhkan bagi agamamu dan tinggalkan yang lain. Sebelum melanjutkan alinea berikutnya, kita bahas ini dulu. Ilmu itu luas, umur kita pendek. Nah, banyak dari kita dan kita sendiri seringkali lupa. Seringkali lupa bahwasannya hidup itu ada limitnya. Hidup di dunia itu ada limitnya, ada batasnya, ada usianya. Ya, ada usianya. Nah, kalau kita beli mobil, akinya mobil itu ada usianya. Nah, bedanya di sini kalau mobil kita mati akinya, beli onderdil aki, pasang, jalan lagi. Tapi ini tubuh ini punya ruh. Ya, jasad ini punya ruh. Ruh itu waktu tinggal di tubuh ada usianya. Kalau udah waktunya habis, selesai, maka tubuh tidak bisa bergerak, tubuhnya lambat laun akan rusak, kemudian udah nggak bisa melanjutkan kehidupan di dunia ini lagi. Harus pindah ke alam barzah, harus pindah ke alam barzah. Nah, umur kita yang pendek ini, tujuannya adalah untuk berbekal bagi kehidupan di akhirat. Kehidupan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memilih dan memilah dalam kehidupan dunia ini apa yang terpenting dan bisa menyelamatkan kita agar sampai ke surga yang menjadi tujuan kita semua tentunya. Insya Allah kita semua ahli jannah, amin. Kalau kita nggak bisa memilih dan memilah, maka kita berada dalam kerugian yang luar biasa. Karena itu Allah mewahyukan, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah sudah menjelaskan bahwasanya manusia itu sungguh demi Allah, demi masa, demi waktu, manusia hidup dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasehati, ya, wa tawassaw bil haqqi, dalam kebenaran dan kesabaran. Karena itu ikhwani rahimakumullah, biar kita selamat, maka kita harus betul-betul buat skala prioritas. Prioritas tertinggi itu apa toh dalam kehidupan ini? Tentunya tidak ada lain selamat. Nah, kalau pengen selamat bekalnya ilmu. Lah karena ilmu itu banyak, maka ya pilih yang bisa menyelamatkan di dunia dan menyelamatkan di akhirat. Manfaat untuk agama kita, untuk kelangsungan hidup kita dunia dan akhirat. Jangan sia-siakan waktu untuk ilmu yang enggak manfaat. Ya, untuk ilmu yang enggak manfaat. Nah, dari sekian banyak ilmu, tentunya ada ilmu fardu, ilmu wajib, ada ilmu yang sifatnya itu mubah, ya. Ada ilmu yang sifatnya itu sia-sia. Maka kita gunakan diri kita ini untuk belajar yang wajib-wajib dulu.
wudhu ya. Wudhu kita tahu ini bagian yang terpenting dari sholat. Tanpa wudhu maka sholat kita tidak sah. Jadi kalau wudhunya nggak benar, maka sholatnya tidak akan pernah benar. Kalau sholatnya nggak benar, ya otomatis jalannya ke surga itu akan tertutup, akan terhalang. Makanya wudhu harus dipelajari dengan baik. Sayangnya kita ini belajar ilmu pakai handphone itu lebih semangat daripada belajar ilmu wudhu. Handphone yang kecil kita pelajari detail, ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa. Ada game baru, pelajari detail nih, game ini buat apa, ini gimana caranya. Tapi untuk wudhu, kita nggak belajar seperti itu. Ya termasuk di antara sunnah-sunnah wudhu. Bagaimana, nggak kita pelajari. Maka itu sebuah kerugian. Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menyatakan, ilmu itu luas, umur kita pendek, karena itu pilih ilmu yang sangat kamu butuhkan bagi agamamu dan tinggalkan yang lain. Meninggalkan yang lain itu bukan berarti yang lain nggak manfaat gitu ya, tapi kita memilih skala prioritas. Ini umur pendek. Misal orang harus pergi ke suatu tempat, kemudian dia disuruh berbekal, tapi dia kasih waktu hanya 30 detik. Ambil bekal 30 detik, kalau kamu nggak keluar dari rumah, kami tinggal. Dan tidak ada kendaraan lain, tidak ada kesempatan lain. Pasti 30 detik itu dia pikirkan betul-betul apa yang kira-kira urgent untuk dibawa. Apa yang paling penting untuk dibawa. Nah, kita nggak tahu waktu kita berapa detik dalam kehidupan dunia ini, maka tiap detik manfaatkan untuk kehidupan akhirat. Itu nasihat yang pertama. Kemudian yang kedua, perumpamaan seorang mukmin di dunia ini adalah seperti seorang pasien di tangan perawatan dokternya. Perumpamaan seorang mukmin di dunia ini adalah seperti seorang pasien di tangan perawatan dokternya. Ketika si pasien menginginkan sesuatu, sang dokter melarangnya. Setelah dia sembuh, barulah sang dokter mengizinkannya. Begitu pula seorang mukmin, terkadang ia menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain, tetapi Allah tidak mewujudkan keinginannya tersebut, hingga dia meninggal dunia dan masuk surga. Sebab kalau diberikan di dunia akan membuat dia tersesat. Nah ini banyak mungkin ada orang yang bertanya-tanya, kenapa sampai sekarang hajat saya belum terpenuhi, belum terkabulkan, keinginan saya kok belum saya dapatkan, ya. Nah itu karena Allah sayang, ya karena Allah sayang. Dokter yang sayang sama pasiennya, maka dokter tadi kalau tahu pasiennya penyakitnya A, dia pengen buah A atau dia pengen makanan A, ya, kalau dikasih tambah sakit, maka walaupun pasiennya minta, dokternya melarang, ya, dan tidak dikasih sama dokternya. Biar apa? Biar pasiennya sembuh dan tidak sakit. Begitu pula kita, dalam kehidupan dunia ini mungkin kita banyak keinginan yang sebagian diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Mungkin ada keinginan-keinginan kita yang sampai saat ini belum terwujud. Karena itu kalau ada seperti itu jangan keluh kesah, prasangka baik. Oh mungkin ini termasuk keinginan yang kalau diberikan di dunia justru bawa ke neraka. Membuat kita menjadi hidupnya nggak benar di dunia dan nggak benar di akhirat. Karena Allah sayang, makanya sama Allah tidak dikasih di dunia, tapi disimpankan di akhirat. Ya disimpankan di akhirat. Karena itu sampai ada ulama-ulama itu yang nanti di akhirat ada umat Islam, mukminin mukminat, yang di akhirat dia itu menyesal karena doanya terkabul. Menyesal karena doanya terkabul. Ketika dia mengetahui ada banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, yang sebetulnya dia tidak punya amalan yang menghasilkan nikmat tersebut. Ya, dapat kenikmatan surgawi yang luar biasa, sementara dia merasa tidak punya amalan seperti itu. Maka nanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini dari mana saya kok dapat semua pahala yang besar ini?" Maka dijawab, "Dahulu waktu di dunia kamu pernah berdoa minta A, minta B, minta C. Doa itu tidak saya berikan seperti yang kamu minta, tapi saya tangguhkan sampai kamu masuk surga, saya ganti dengan kenikmatan surgawi ini." Nah, saat itulah mukmin tadi merasa nyesel, oh seandainya dulu di dunia doa saya itu tidak dikabulkan semua lebih baik. Karena gantinya di akhirat ternyata luar biasa. Makanya kalau ada doa-doa yang belum terkabul, prasangka baik. Prasangka baiknya begini, oh doa saya pasti terkabul, mungkin belum diwujudkan. Oh doa saya terkabul, mungkin tidak diwujudkan di dunia, tapi diganti yang besar oleh Allah Ta'ala di akhirat sana. Karena itu jangan pernah berpikiran yang negatif, berpikiran buruk tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutkan ibadah, lanjutkan taat dengan semangat dan dengan senang. Insya Allah
episode ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi barokah bagi kehidupan dunia dan akhirat. Sekian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.